Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Baik, di sini pada kesempatan ini berikan saya waktu sedikit, yaitu tentang berpersanda tentang reliabilitas tes hasil belajar yang disusun oleh saya sendiri, Aul Nabila. Mata kuliah yang sedang saya pelajari yaitu evaluasi hasil belajar di tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reliabilitas tes hasil belajar. Topik ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam proses evaluasi pendidikan kita tidak hanya melihat hasil belajar siswa, tetapi juga seberapa baik alat ukur yang kita gunakan. Tes yang reliable akan memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan hasil tes tersebut menjadi lebih akurat. Slide yang kedua, yaitu pengantar. Slide ini berisi tentang evaluasi hasil belajar penting untuk menilai capaian siswa. Tes digunakan sebagai alat ukur kemampuan. Tes harus valid dan reliable agar hasilnya dapat dipercaya. Maksudnya apa? Nah, kita jelaskan sekarang. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Dalam evaluasi ini, tes menjadi alat utama untuk mengukur kemampuan siswa. Namun, tidak semua tes otomatis baik. Tes yang baik harus memenuhi dua syarat utama, yaitu validitas dan yang kedua, reliabilitas. Yang pertama, validitas berkaitan dengan apakah tes mengukur yang seharusnya diukur. Sedangkan yang kedua, reliabilitas menyangkut seberapa konsisten hasil pengukurannya. Jadi, reliabilitas memastikan hasil tes bisa diandalkan dari waktu ke waktu. Slide yang ketiga, pengertian. Dari pengertian ini, bahwa reliabilitas adalah konsistensi hasil tes. Tes reliable menghasilkan hasil yang stabil meski dilakukan berulang. Maksudnya apa? Nah, kita jelaskan. Reliabilitas dapat diartikan sebagai tingkat keajukan atau konsistensi hasil yang diperoleh dari suatu tes. Kalau tes itu reliable, maka hasilnya tidak akan banyak berubah meski diberikan 2 kali kepada kelompok yang sama dalam kondisi yang serupa. Misalnya, jika seorang siswa mendapatkan nilai tinggi pada tes hari ini, maka pada tes yang sama atau di minggu selanjutnya atau di minggu kedepannya, hasilnya seharusnya tidak jauh berbeda dong. Selama kemampuan siswa tidak berubah, inilah tanda siswa tersebut reliable. Slide yang keempat, ciri tes yang reliable. Nah, ciri tes ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, hasilnya stabil dari waktu ke waktu. Yang kedua, konsisten antar butir soal. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh faktor kebetulan. Yang keempat, dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, tes yang reliable memiliki beberapa ciri. Yang pertama, hasilnya stabil. Artinya, jika tes dilakukan beberapa kali, skor yang dihasilkan tidak berubah secara drastis. Yang kedua, setiap butir soal di dalam tes memiliki tingkat kesulitan dan kualitas yang konsisten. Yang ketiga, hasil tes tidak bergantung pada hal-hal kebetulan seperti suasana hati peserta dalam kondisi ruangan. Dan yang terakhir adalah karena tesnya konsisten, hasil dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam menentukan kelulusan atau mengevaluasi program pembelajaran. Slide yang kelima,
tujuan uji reliabilitas. Slide ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjamin hasil tes yang konsisten. Yang kedua, menilai keandalan alat ukur. Dan yang ketiga, mendukung akurat penilaian hasil belajar. Nah, kita jelaskan juga satu persatu. Tujuan utama menguji reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa tes yang digunakan benar-benar memberikan hasil yang konsisten. Uji reliabilitas juga membantu guru dan peneliti menilai seberapa andal alat ukur yang mereka gunakan. Dengan mengetahui reliabilitas tes, kita bisa memastikan bahwa hasil yang diperoleh bukan karena faktor kebetulan, melainkan benar-benar mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Akibatnya apa? Penilaian yang dilakukan menjadi lebih adil dan akurat. Slide yang ke-6. Jenis-jenis reliabilitas. Jenis-jenis reliabilitas ini terbagi menjadi 3. Test result reliability, variable from reliability, split help reliability, internal consistency reliability. Berarti 4. Nah, kita jelaskan juga satu persatu. Terdapat beberapa jenis reliabilitas yang dapat digunakan untuk konsistensi suatu tes. Yang pertama, tes result reliability dilakukan dengan cara memberikan tes yang sama 2 kali dalam waktu yang berbeda, lalu melihat korelasi hasilnya. Yang kedua, parallel from reliability, menggunakan 2 versi tes yang isinya setara. Yang ketiga, split help reliability, membagi tes menjadi 2 bagian, misalnya soal ganjil dan genap, lalu melihat kesamaan hasilnya. Yang terakhir, internal consistency reliability, menilai sejauh mana setiap butir soal dalam tes memberikan hasil yang konsisten. Biasanya dihitung menggunakan Corbex alpha. Yang ke-7, penjelasan jenis reliabilitas. Yang ke-7, penjelasan jenis reliabilitas. Nah, ada terbagi menjadi 3. Tes yang pertama result, tes sama atau waktu yang berbeda. Yang kedua, parallel from, 2 teks yang setara. Ketiga, split help, dibagi 2 bagian. 4, internal consistency, hubungan internasional. Jadi ada 4 ya. Nah, kita jelaskan. Untuk memudahkan, kita bisa membayangkan contoh sederhana. Pada tes result, kalau kita memberikan tes matematika hari ini dan seminggu lagi hasilnya sama, berarti tes reliabilitas